Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Okay, today we will study about reading comprehension. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noviana, NIM 04, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Apa sih yang kalian ketahui mengenai reading comprehension? Okay, so definition about comprehension reading is an activity to understand the essence of a piece of writing that we read in English. The core referring to hear in the idea or thought contained in each English text. There are two elements that form your reading comprehension process, namely vocabulary knowledge and text understanding. Jadi inti dari pengertian reading comprehension yaitu kegiatan untuk memahami hakikat suatu tulisan yang kita baca dalam bahasa Inggris. Oke, jadi pada reading comprehension itu ada dua elemen yang paling utama yang perlu kita kuasai. Yang pertama yaitu pengetahuan terkait vocabulary dan pemahaman terhadap teks yang kita baca. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait apa saja tipe atau macam dari reading comprehension. Lalu apa saja manfaat dari reading comprehension? Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan reading comprehension yang telah kita miliki. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait macam-macam reading comprehension. Yang pertama ada literasi comprehension atau pemahaman harfiah. Maksud dari pemahaman harfiah yaitu pemahaman literasi yang mengacu pada pemahaman langsung tentang makna dari setiap teks bahasa Inggris seperti kosakata, apa yang dimaksud dalam teks tersebut, misalnya setting waktu, setting tempat, dan lain sebagainya. Lalu informasi tersebut itu dinyatakan dengan jelas di setiap teks. Jadi singkatnya pada tingkat literasi ini Anda perlu membaca keseluruhan teks untuk menemukan informasi yang ada di bacaan tersebut. Lalu yang kedua ada inferential comprehension atau pemahaman inferensi, yaitu menghubungkan informasi yang tersirat dalam teks untuk membuat asumsi atau kesimpulan yang ada dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluative comprehension atau pemahaman evaluatif, yaitu menilai atau mengevaluasi informasi yang diberikan dalam teks berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh oleh siswa. Lalu yang keempat ada critical comprehension atau pemahaman kritis. Dari critical comprehension sendiri yaitu mengkritik atau menganalisis teks secara mendalam dengan cara mempertanyakan argumen atau ide yang disajikan. Lalu yang kelima ada global comprehension atau pemahaman global. Nah, ini maksudnya adalah memahami pesan utama atau tujuan keseluruhan yang ada di dalam teks tersebut.
Lalu yang keenam ada local comprehension atau pemahaman lokal. Nah, pemahaman lokal sendiri itu yaitu memahami detail, spesifikasi atau informasi secara rinci yang ada dalam teks tersebut. Lalu yang terakhir ada interactive comprehension atau pemahaman interaktif. Nah, itu maksudnya pemahaman interaktif maksudnya ada berinteraksi dengan teks seperti mengajukan pertanyaan atau merespon pertanyaan. Lalu pembahasan selanjutnya adalah manfaat reading comprehension bagi siswa. Yaitu yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Jadi membaca dengan pemahaman yang baik itu dapat membantu seseorang memahami informasi dengan lebih baik, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, ataupun kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada pengembangan kosakata. Jadi membaca secara teratur itu dapat membantu memperluas kosakata seseorang, pada gilirannya meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi seseorang. Lalu ada meningkatkan kemampuan berpikir, kritis. Nah, dengan cara reading comprehension ini atau membaca beragam teks memungkinkan seseorang bisa melatih keterampilan berpikir kritis. Nah, itu bisa berupa seperti menafsirkan informasi, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan. Lalu yang keempat ada pengetahuan yang lebih luas. Membaca membuat seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang berbagai topik atau budaya maupun sudut pandang dari si pembaca. Lalu ada yang kelima yaitu kemampuan mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, itu pemahaman yang baik terhadap informasi membuat seseorang membuat keputusan yang lebih baik. Itu konteksnya bisa dalam kehidupan pribadi ataupun profesional. Lalu ada meningkatkan keterampilan menulis dengan cara reading comprehension atau membaca teks yang baik dapat membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang karena mereka dapat mempelajari gaya menulis yang lebih efektif dan struktur narasi yang baik. Nah, itu bisa dipelajari. Lalu ada mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Nah, dengan cara reading comprehension maupun membaca fiksi ataupun karya kreatif lainnya itu dapat merangsang daya pikir seseorang untuk berimajinasi dan kreativitasnya itu dapat berkembang. Lalu ada meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Nah, dengan cara reading comprehension, pemahaman yang baik terhadap bahasa tulisan juga membantu kemampuan berbicara dan mendengarkan seseorang karena mereka menjadi lebih terampil dalam mengartikulasi ide dan memahami sudut pandang orang lain terkait
bacaan tersebut. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan atau mengimprove skill kita dalam reading comprehension? Yang pertama itu ada memperbanyak kosakata. Kosakata merupakan salah satu kunci bagi seseorang untuk memahami isi teks yang dibaca. Nah, setiap hari siswa disuruh untuk mencoba atau menambah kosakata baru yang belum mereka pahami, misal kosakata dalam bahasa Inggris. Lalu ada buatlah ringkasan dari apa yang Anda baca. Nah, ini akan membantu Anda meningkatkan poin-poin apa saja sih yang telah Anda baca dalam teks. Nah, selain itu, cara ini juga memastikan apakah Anda benar-benar memahami apa yang Anda baca atau belum. Lalu ada carilah gagasan pokoknya. Menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat membuat Anda memahami apa saja sih poin-poin yang ingin disampaikan penulis. Lalu selanjutnya ada mempertanyakan isi bacaan. Nah, maksud dari mempertanyakan isi bacaan ini adalah cobalah Anda menganalisis dan mempertanyakan bagaimana sih hal-hal yang terkait konten yang Anda baca. Misalnya itu bisa dengan cara misal kita mempunyai pertanyaan gitu. Misalnya tema apa yang sering diangkat atau tema apa yang sering diangkat oleh penulis dalam karya tersebut. Lalu pesan apa sih yang ingin disampaikan seorang penulis dalam paragraf ini. Lalu cara yang selanjutnya adalah batasi bacaan. Nah, demikian pula Anda bisa fokus membaca dan memahami 2-3 paragraf dalam bacaan sebelum melanjutkan ke paragraf lainnya. Nah, dengan membatasi bacaan ini, Anda diharapkan akan lebih mudah memahami proses membaca dan menganalisis makna sebuah paragraf. Lalu ada bersikaplah realitas dengan durasi membaca. Nah, maksudnya yaitu Anda itu jangan terpengaruh oleh kecepatan membaca orang lain. Bacalah sesuai dengan kemampuan dan kecepatan Anda. Mengenai poin sebelumnya, jika Anda harus membaca satu paragraf atau halaman 2-3 kali, tidak masalah. Mungkin hal itu bisa menjadikan Anda lebih paham dengan maksud yang akan disampaikan penulis melalui paragraf tersebut. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu reading comprehension adalah kemampuan memahami dan menafsirkan teks yang dibaca. Nah, hal ini itu melibatkan pemahaman isi teks, penggalian makna, pembuatan asumsi dan penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah disajikan. Nah, kemampuan ini itu penting dalam pendidikan, karir, dan kehidupan sehari-hari. Karena dengan kemampuan ini kita dapat terbantu dalam proses mencari informasi. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, mungkin sekian materi terkait membaca
reading comprehension yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat di kemudian hari atau ya masa sekarang. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and good luck.